Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Reta. Selamat datang di semester yang kedua ini. Kita akan bersama kembali mempelajari segala sesuatu mengenai makhluk hidup. Dan untuk mengawali semester ini, kita akan mempelajari mengenai Kingdom Fungi. Kelanjutan dari dua kingdom sebelumnya, yaitu Kingdom Monera dan Kingdom Protista. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah tahu betul dari namanya Kingdom Fungi. Fungi adalah jamur. Oke, kita mulai. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah memahami karakteristik jamur. Jadi harapannya adalah kalian memahami ciri-ciri dari jamur, kemudian mengidentifikasi morfologi dan anatomi jamur makroskopik dan mikroskopik. Jamur makroskopik adalah jamur yang besar ukurannya, sedangkan mikroskopik adalah jamur dengan ukuran yang mini atau mikro, yang harus diamati dengan menggunakan peralatan, contohnya adalah mikroskop. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya adalah memahami mengenai penggolongan jamur. Baik anak-anak, mari kita mempelajari bersama bagaimana karakteristik jamur, bagaimana morfologinya, anatominya, dan juga sekaligus penggolongannya serta contoh-contohnya. Nah, gambar yang kalian lihat tentunya tidak asing lagi. Bahkan mungkin sebagian dari kita sangat menyukai bahan makanan ini. Ya, betul, tempe. Nah, tempe adalah makanan khas dari Indonesia, di mana dalam proses pembuatannya diperlukan jamur. Tentu kalian pernah melihat sekilas tempe yang masih belum diolah atau belum dimasak. Ada semacam bentukan tipis seperti kapas yang kalian lihat berwarna putih. Itu adalah jamur yang digunakan dalam proses pembuatan tempe. Tempe yang biasa kita konsumsi kebanyakan adalah tempe kedelai. Nah, jamur pada tempe kedelai adalah jamur Rhizopus, di mana jika dilihat di bawah mikroskop, kalian akan melihat bentukan seperti itu. Karena jamur Rhizopus tergolong ke dalam jamur mikroskopik, sehingga hanya bisa diamati dengan menggunakan peralatan, contohnya adalah dengan menggunakan mikroskop. Nah, tempe yang kalian makan, yang setiap hari atau bahkan selalu kalian makan, tentunya kita tidak bisa membayangkan seperti apa sih jamurnya. Nah, ternyata cantik seperti ini anak-anak. Kita lihat di sini ada bentukan sporanya, ada sporangium, ada sporangiofor, dan ini jumlahnya begitu banyak. Ini jamur Rhizopus jika diperjelas kembali. Jadi jika di zoom akan terlihat seperti ini. Bentuknya seperti serabut-serabut. Nah, ada satu istilah yang hanya terdapat atau hanya dimiliki oleh Kingdom Fungi, yaitu hifa. Hifa sendiri adalah serabut-serabut yang merupakan pembentuk atau penyusun struktur dari jamur. Jadi hifa hanya ditemukan pada jamur. Nah, gambar yang di depan anak-anak ini adalah bentuk yang lebih jelas dari jamur itu sendiri, yaitu jamur mikroskopik jenis Rhizopus tadi, di mana kita bisa melihat bulatan-bulatan yang besar ini adalah sporanya. Kemudian ada sporangiofor. Sporangiofor adalah tangkai spora. Kemudian kita melihat di sini ada bentukan mirip seperti akar. Namanya adalah hifa rhizoid atau biasa disebut dengan rhizoid. Nah, bagian yang menjulur panjang yang merupakan penghubung antara satu bagian jamur dengan jamur yang lain, namanya adalah hifastolon. Ya, jadi stolon ini semacam penyambung atau penghubung antara satu bentukan jamur dengan jamur yang lain. Jadi hifa sendiri sebenarnya adalah bagian berbentuk benang, bagian berbentuk serabut yang membungkus atau yang menyusun, ya, yang menyusun struktur dari fungi itu sendiri. Nah, ini jika diperjelas kembali anak-anak.
hifa ada dua macam. Jadi, ada hifa yang bersekat, ada hifa yang tidak bersekat. Jadi, kalau kita perjelas lagi, bentukan seperti mirip atau mirip benang tadi, ya. Jadi, kalau di zoom akan seperti ini. Kalian akan menemukan ada yang bersekat, ada yang tidak. Inilah yang merupakan pembeda antara jamur tingkat tinggi dengan jamur tingkat rendah. Jamur tingkat tinggi memiliki hifa yang bersekat. Ya, paham ya? Sekali lagi, jamur tingkat tinggi memiliki hifa yang bersekat. Sehingga jika ada beberapa hifa yang rusak atau yang busuk, yang lain tetap bisa hidup atau tidak mempengaruhi yang lain. Katakanlah bagian yang ini itu rusak atau busuk. Ya, bagian yang lain tidak akan terpengaruh. Berbeda dengan jamur tingkat rendah, di mana hifanya tidak bersekat. Nah, jika salah satu bagian mengalami kerusakan, otomatis akan mudah menyebar ke yang lain. Inilah mengapa hifa tak bersekat dimiliki oleh jamur yang tingkatannya rendah. Ciri-ciri umum fungi atau jamur. Anak-anak yang terkasih, ciri utama fungi yang membedakan dia dengan plante atau tumbuhan adalah tidak bisa berfotosintesis. Fungi atau jamur tidak bisa berfotosintesis, sehingga tidak bisa digolongkan atau dikelompokkan menjadi kingdom plante. Jadi kalau ada orang-orang terdekat atau orang-orang di sekitar kalian menyebut tumbuhan jamur atau tanaman jamur, itu salah. Karena jamur atau fungi bukanlah tumbuhan, bukanlah tanaman. Karena sedianya dia tidak bisa berfotosintesis. Nah, yuk kita pelajari apa saja ciri-ciri umum fungi. Yang pertama, fungi bersifat eukariotik atau memiliki inti sel. Umumnya multiseluler, tapi ada juga yang uniseluler. Multiseluler artinya dia bersel banyak. Dari kata multi artinya banyak. Tapi ada juga fungi yang bersifat uniseluler. Dari kata uni artinya satu, seluler artinya sel. Berarti bersel satu, alias kecil sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, bereproduksi dengan pembentukan spora. Jadi, cara perkembangbiakan jamur atau fungi adalah dengan membentuk spora. Kemudian, ciri-ciri umum fungi yang utama di sini adalah dia memiliki atau tersusun oleh benang-benang yang disebut hifa. Hifa-hifa bersatu membentuk miselium. Jadi miselium adalah kumpulan dari hifa. Kemudian habitat jamur atau fungi tentunya di tempat yang lembab dan tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu berfotosintesis atau membuat makanan sendiri. Bagaimana struktur tubuh fungi? Mari kita lihat anak-anak. Jadi fungi terbentuk dari hifa yang kalian tadi sudah pahami bahwa hifa ini adalah bentukan mirip seperti benang yang menyusun tubuh dari jamur. Hifa ini akan berkumpul membentuk yang namanya miselium. Jadi hifa-hifa berkumpul menjadi satu membentuk miselium. Kemudian miselium-miselium membentuk yang lebih gede lagi, namanya adalah badan buah. Jadi ukuran yang besar seperti ini, kalau kamu lihat jamur, ya bentuknya kayak payung, ya. Ini adalah badan buah. Bagaimana cara hidup fungi, anak-anak? Yang pertama adalah cara memperoleh nutrisinya.
Fungi hidup saprofit, ada juga yang parasit. Dan juga ada yang hidup secara simbiosis. Fungi hidup secara saprofit dengan cara menguraikan sisa bagian makhluk hidup yang telah mati. Jadi nggak heran kalau misalkan kalian sering menemukan jamur itu tumbuh di pohon-pohon yang sudah mati atau kayu-kayu yang sudah lapuk gitu ya. Karena memang hidupnya itu dengan cara menguraikan sisa bagian makhluk hidup yang telah mati. Kemudian ada juga fungi yang bersifat parasit dengan cara mengambil nutrisi dari makhluk yang masih hidup. Dan juga ada fungi yang hidupnya secara simbiosis atau dengan arti kata lain hidup bersama dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah cacing nematoda ya, dan jamur parasit. Kita lihat. Jadi jamur parasit itu menempel pada cacing nematoda. Dan tentunya ini mematikan karena jamur di sini menghisap makanan yang ada di dalam tubuh cacing nematoda. Anak-anak, ini termasuk juga simbiosis parasitisme, ya, simbiosis parasitisme di mana jamur diuntungkan dengan mendapat nutrisi, sedangkan cacing nematoda dirugikan karena nutrisi dalam tubuhnya dihisap oleh jamur parasit tersebut. Ada juga lichen atau lumut kerak di mana jamur bersimbiosis dengan alga. Nah, ini adalah contoh simbiosis mutualisme, di mana jamur dan alga ini nanti akan saling membantu. Jamur mendapatkan keuntungan dengan cara dia menghancurkan batu, ya, menghancurkan bebatuan. Kemudian alga akan tumbuh di batu-batu yang hancur tadi. Karena dua-duanya saling menguntungkan, ya, karena setelah alga ini bisa tumbuh di sana, dia akan memunculkan atau meningkatkan kandungan unsur hara yang mampu untuk menunjang kehidupan jamur itu sendiri. Inilah lichen atau lumut kerak. Klasifikasi fungi. Berdasarkan cara reproduksi dan struktur tubuhnya, fungi dibedakan menjadi 4 kelompok anak-anak. Yang pertama adalah Ascomycotina, ada Zygomycotina, atau kita biasa menyebutnya Ascomycota atau Zygomycota, sama ya. Ada yang biasa menyebut Ascomycotina, Zygomycotina, ada yang bahkan mengatakan Zygomycetes, itu semuanya sama. Nggak usah bingung dengan hal itu ya. Kemudian ada juga Basidiomycota, dan yang keempat adalah Deuteromycota. Yuk kita bahas bersama masing-masing karakteristik dari jamur atau keempat jamur ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Zygomycota. Zygomycota atau biasa dengan Zygomycetes atau biasa juga disebut dengan Zygomycotina, ini adalah salah satu jamur yang sifatnya saprofit. Dia bersifat heterotrof, ya. Dia bersifat heterotrof artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Bersifat saprofit, tetapi ada pula yang parasit. Tubuhnya disusun oleh hifa dan miselium. Hifanya bercabang banyak, bersekat atau tidak bersekat. Tapi yang perlu kalian garis bawahi ya anak-anak, Zygomycota hampir 90% tidak bersekat seperti gambar ini. Jadi sebenarnya ciri utamanya adalah tidak bersekat sebenarnya, tetapi ada 1-2, itu pun jarang sekali, itu yang memiliki sekat tetapi sekatnya tidak terlihat atau tipis. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kalian juga bisa meralat di buku kalian bahwa Zygomycota ini sebenarnya adalah tidak bersekat. Kalau dia termasuk dalam kelompok jamur yang hifanya tidak bersekat, artinya Zygomycota adalah kelompok jamur tingkat rendah. Kemudian spora dihasilkan oleh sporangium.
reproduksinya secara aseksual atau dengan tak kawin, yaitu dengan menggunakan spora, dan yang secara seksual dengan membentuk sigospora. Jadi zigomikota secara seksual reproduksinya dengan membentuk sigospora. Seperti apa dan bagaimana contoh zigomikota? Ini anak-anak Rhizopus oryzae, ya. Ini jamur tempe seperti itu. Kemudian ada Rhizopus pilobolus, ini jamur penyebab pembusukan ya. Dan mukor. Peranan zigomikota yang pertama adalah Rhizopus oryzae, ini untuk membuat tempe. Dan mukor javanicus untuk membuat tape ketan hitam. Nah, kalau kalian suka tape ketan hitam atau tape ketan putih ya, yang biasanya diberi pandan warnanya hijau, itu menggunakan mukor anak-anak. Mukor javanicus, karena yang menciptakan adalah orang Jawa dan ditemukan juga di Pulau Jawa, dan jenis mukor yang memang pertama kali ditemukan di Pulau Jawa sehingga dinamakan mukor javanicus. Kemudian yang kedua ada ascomycota. Ciri-ciri umum dari ascomycota ini adalah heterotrop saprofit, parasit atau bersimbiosis. Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Kalian lihat, ascomycota bentuknya ascus atau mirip seperti kantung ya, mirip seperti asbak begitu ya. Tubuhnya disusun oleh hifa, miselium, dan ada yang memiliki tubuh buah. Hifanya bersekat melintang dan bercabang. Artinya ascomycota adalah kelompok jamur tingkat tinggi. Reproduksi seksualnya menghasilkan spora ascus, reproduksi aseksual dengan tunas, fragmentasi, dan conidiospora. Apa saja contoh ascomycota? Yang pertama adalah ascomycotina dengan tubuh buah pada jamur Aleuria aurantia. Ini jamur beracun ya. Ingat anak-anak, hati-hati jika kalian berada di hutan, semakin menarik warna jamur, semakin beracun dia. Sama seperti ubur-ubur atau seperti hewan-hewan laut lainnya. Semakin indah, semakin menarik warnanya, semakin berbahaya dia. Sama juga dengan fungi atau jamur di hutan. Semakin bagus warnanya, semakin cantik dia, semakin dia beracun. Ya, jadi hati-hati, tidak asal mengkonsumsi jamur. Kalau nggak ngerti, mending tidak usah. Kemudian yang berikutnya, contoh selanjutnya adalah Morsella esculenta. Ini juga beracun ya. Kemudian ada Tuber melanosporum. Ini juga tidak dikonsumsi. Dan kemudian ada yang terakhir Neurospora crassa atau jamur oncom. Nah, ini yang digunakan dalam pembuatan oncom. Seperti apa bentuk oncom? Atau mungkin bahkan kalian sudah pernah makan oncom ya, anak-anak ya. Nah, oncom itu adalah sejenis mirip seperti tempe ya, mirip seperti tempe. Ini khasnya orang Sunda. Warnanya lebih ke orange begitu ya dan agak asam ya. Jadi yang digunakan untuk pembuatan oncom itu adalah Neurospora crassa seperti ini. Nah, ini dia, inilah Neurospora crassa atau nama lainnya adalah Neurospora cytopila. Sekarang berganti nama menjadi Monila cytopila. Ya, sama saja. Ini adalah jamur yang digunakan dalam pembuatan oncom. Oncom seperti ini anak-anak, warnanya orange. Jadi dibuat juga dengan menggunakan bahan kacang kedelai. Tapi dengan jamur yang berbeda, sehingga hasilnya pun juga tidak sama seperti tempe pada umumnya. Ya. Kemudian ada jamur Saccharomyces. Nah, ini yang digunakan untuk pembuatan tape. Nah, ini ya, Saccharomyces. Untuk tape singkong yang biasanya kalian suka ya, mungkin dari kalian suka tape singkong itu menggunakan Saccharomyces. Kemudian ada Aspergillus fumigatus. Ini adalah jenis jamur Aspergillus yang tidak bisa dikonsumsi ya, ini ya. Oke, anak-anak berikutnya adalah Basidiomycotina atau Basidiomycota. Nah, ini adalah jenis jamur yang sangat familiar. Karena apa? Jamur Basidiomycotina, tolong diingat, Basidiomycotina adalah jamur yang bentuknya mirip payung. Jadi kalau kalian lihat jamur bentuknya kayak payung atau kayak kancing, ya pokoknya dia bentuknya seperti mangkok terbalik gitu ya, itu jenis Basidiomycotina atau Basidiomycota. Ciri-cirinya adalah dia heterotrop saprofit, multiseluler. Tubuhnya disusun oleh hifa, miselium, dan tubuh buah. Hifanya bersekat,
ya, bersekat melintang, artinya dia tingkat tinggi. Ya. Merupakan jamur makroskopik atau jamur gede, ukurannya besar. Reproduksi seksual menghasilkan basidium dan reproduksi aseksualnya menghasilkan conidia. Oke, apa saja contoh dari Basidium micota? Yang pertama adalah Volvarella volvaceae. Nah, ini yang sering kalian makan atau sering kalian konsumsi. Jamur merang, Volvarella volvaceae membacanya ya. Ada jamur kuping, Auricularia. Ini bisa juga dikonsumsi sebagai bahan tambahan untuk sop ayam ya, sop sayur ya. Kemudian ada Amanita pallide. Nah, ini adalah jamur yang berbahaya anak-anak. Lihat, jamur ini sering muncul di bawah kayu-kayu yang sudah lapuk ya. Ini adalah jamur yang sangat beracun. Jangan pernah mencoba untuk mengkonsumsi ini. Bentuk dan ukurannya memang mirip seperti jamur jamur Volvarella ya, jamur tiram. Tetapi hati-hati ya, tetap berbeda. Bentuk payungnya nggak sama ya. Bentuk payungnya dia lebih bulat. Hati-hati ya, jangan pernah mencoba ini sangat beracun. Nah, apa saja peranan yang lain untuk Basidium micota? Ada jamur kuping ya untuk makanan. Ada jamur shiitake. Nah, ini jamur shiitake, biasanya untuk makanan Jepang ya. Jamur shiitake. Ada juga Ganoderma aplanatum untuk obat-obatan atau ganoterapi. Ya, ini untuk penambah imun tubuh. Ya, jadi ini bagus untuk terapi atau untuk obat-obatan penambah daya tahan tubuh. Yang terakhir adalah jamur Deuteromycota. Nah, jamur Deuteromycota memiliki ciri umum hifanya bersekat. Kalau dia bersekat berarti tingkat tinggi, ya ingat ya. Berkembang biak secara aseksual dengan membentuk konidiospora. Perkembangbiakannya seksual, perkembangbiakan seksual belum diketahui. Sehingga jamur jenis Deuteromycota ini dinamakan fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Walaupun dia jamur tingkat tinggi, tapi dia dikatakan fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Karena dia tidak diketahui bagaimana perkembangbiakan secara seksualnya. Contohnya adalah Helminthosporium oryzae dan Sclerosium rossby. Ya. Ini Aspergillus ventii juga contohnya. Ini adalah jamur yang digunakan dalam pembentukan kecap. Nah, kecap itu juga dengan menggunakan jamur anak-anak. Inilah jamurnya, namanya Aspergillus ventii. Ada Aspergillus oryzae. Ini juga sering digunakan untuk pembuatan tape. Tetapi jangan salah, ada beberapa juga yang menyebabkan kerugian ya, menyebabkan efek atau menyebabkan penyakit. Contohnya adalah penyakit kaki atlet, ya, urap, merusak tanaman hias. Nah ini. Apa saja peranan fungi anak-anak? Peranan fungi ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan apa saja? Yang menguntungkan banyak ya. Yang pertama adalah sebagai pengurai dalam ekosistem. Organisme yang telah mati dapat diuraikan oleh bakteri dan jamur menjadi bahan-bahan anorganik. Bahan-bahan anorganik dibutuhkan oleh tumbuhan hijau. Jadi bayangkan jika tidak ada jamur, tidak ada pengurai. Ada begitu banyak jasad makhluk hidup yang ada di muka bumi yang pernah hidup mulai dari jutaan tahun yang lampau sampai dengan sekarang ini. Kalau tidak ada jamur ya tidak akan terurai, tidak bisa dibusukkan, bumi tentu akan sangat padat sekali. Di mana-mana akan ada jasad makhluk hidup nantinya. Kemudian yang kedua, jamur berperan sebagai agen dalam pembuatan makanan. Contohnya dalam pembuatan tempe diperlukan Rhizopus oryzae, dalam pembentukan kecap diperlukan Aspergillus ventii, dan dalam pembuatan oncom diperlukan Neurospora cytophylla. Beberapa jamur, tubuh buahnya dapat dimakan atau digunakan sebagai bahan makanan. Beda ya dengan sebagai agen makanan tadi ya, beda ya. Kalau tadi sebagai agen pembuatan makanan, jadi sebagai salah satu bahan pembuat makanan. Jadi tidak dimakan secara langsung, ya. Jadi agen dalam pembuatan makanan berbeda dengan dimakan. Nah ini.
Beberapa jamur tubuh buahnya dapat dimakan atau digunakan sebagai bahan makanan. Contohnya adalah jamur merang dan jamur kuping. Tetapi ada juga sisi negatifnya, ada beberapa fungi yang merugikan. Contohnya adalah pitium sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai. Jadi ambruk gitu ya. Jadi batangnya itu layu, kemudian ambruk. Phytophthora infestan ini adalah penyebab penyakit pada daun tanaman kentang. Jadi kalian lihat di situ, jamur menyebabkan tanaman kentang, terutama di bagian daunnya, itu menjadi layu, kemudian menggerogoti bagian yang lain, kemudian mati. Saprolegnia sebagai parasit pada tubuh organisme air, ini nempel di ikan, anak-anak. Jadi hati-hati kalau kalian membersihkan ikan tuh harus bersih banget ya, harus bersih banget. Karena kalau enggak, ada jamur-jamur yang masih menempel di sana. Albugo merupakan parasit pada tanaman pertanian. Mungkin kalian sering melihat totol-totol ya pada daun-daun tanaman, sayur, sawi juga ya. Nah, ini adalah akibat dari albugo. Pneumonia carinii. Nah, ini pada manusia. Ini adalah penyebab penyakit pneumonia atau radang pada paru-paru manusia. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, jamur suka hidup di tempat lembab. Ya, jamur suka hidup di tempat lembab. Pneumonia carinii pun juga sama. Dia bisa hidup dengan media air atau dalam kondisi di mana paru-paru kita lembab. Makanya hati-hati untuk orang-orang yang suka begadang atau suka keluar malam. Udara malam yang terlalu sering itu tidak baik anak-anak. Karena ini menyebabkan lembab dan akan memudahkan atau bisa menjadi media yang baik untuk pneumonia carinii hidup di sana. Hati-hati. Kemudian ada Candida sp penyebab keputihan dan sariawan pada manusia. Nah ini, sariawan yang parah bisa seperti itu karena penyebabnya adalah Candida sp. Dan juga pada wanita ini adalah penyebab keputihan. Baik anak-anak yang terkasih, itu saja dari Bu Reta. Semoga apa yang kalian sudah pelajari hari ini sungguh dapat bermanfaat. Jangan lupa setelah materi ini selesai, kalian akan mengerjakan latihan soal. Kita akan membahas itu semua untuk persiapan ulangan harian yang mendatang. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.